Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Utomo dari NPM 210 120 10234 kelas K012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi matematika bisnis. Yang pertama adalah himpunan. Himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Contoh, kumpulan kucing warna oranye dapat dibedakan karena bisa dilihat. Yang kedua, kumpulan kursi dari kayu dapat dibedakan karena bisa dirasakan dan dilihat juga. Dan yang ketiga, kumpulan aksesoris bagus tidak jelas dikarenakan bagus setiap orang itu berbeda. Ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus. Dan dari itu, aksesoris bagus tidak bisa dikelompokkan. Operasi pada himpunan. Irisan adalah dua himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya, dan dilambangkan dengan N. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan himpunan B sama dengan 2, 3, 4, 7. Lalu, A irisan B sama dengan 2 dan 3. Dari soal di atas, dapat terbentuk sebuah diagram seperti ini, di mana 2 dan 3 berada di tengah, karena merupakan sebuah irisan. Selanjutnya ke kasus. Terdapat 30 investor, lalu ada 15 orang investor yang menanamkan dananya pada saham. Kemudian, ada juga 13 investor yang menanamkan dananya pada obligasi. Dan sisanya ada 7 orang investor yang tidak menanamkan dananya. Maka, hitunglah berapa banyak investor yang menanamkan dananya pada saham dan obligasi. Dari soal di atas, dapat terbentuk sebuah diagram seperti ini, di mana saham 15 min X, irisannya itu X, dan obligasi sama dengan 13 min X. Lalu, kita kerjakan. Jumlah dari semua investor ialah 31 orang. Maka, X adalah irisan, ditambah 15 min X adalah saham, ditambah 13 min X adalah obligasi, ditambah 7 adalah orang yang tidak menanamkan dananya. Sama dengan 31. 31 adalah semua investor. Lalu, di total menjadi 35 min X sama dengan 31, X sama dengan 4. Lanjut, gabungan. Gabungan adalah dua himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U. Contoh, A himpunannya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B adalah 4, 5, 6. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari soal tersebut dapat menghasilkan sebuah diagram seperti ini. Lalu,
Komplement. Komplement adalah suatu himpunan yang anggotanya tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan titik petik tunggal. Contoh, A himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Maka A komplement sama dengan 5, 6, 7 dikarenakan 5, 6, 7 tidak ada di himpunan yang B. Dari soal tersebut dapat terbentuk sebuah diagram seperti ini, di mana 5, 6, 7 berada di luar. Kasus 2. Dari 40 orang penjual di pasar, ada 21 orang yang berjualan daging ayam. Lalu, ada juga 27 orang yang berjualan daging sapi. Dan ada juga 15 orang yang menjual daging ayam dan daging sapi. Maka, hitunglah berapa banyak orang di pasar yang tidak menjual daging ayam dan daging sapi. Terjawab, tidak menjual keduanya, kita anggap sebagai X. Lalu, dapat diketahui bahwa menjual daging ayam dan daging sapi adalah 15. Menjual daging ayam 27 min 15 sama dengan 12 orang. Menjual daging sapi 21 dikurangi 15 sama dengan 6. Dari hasil yang ditemukan dapat menghasilkan sebuah diagram seperti ini. Lalu kita mencari yang tidak menjual kedua daging dengan 12 ditambah 15 ditambah 6 tambah X. X adalah yang tidak menjual keduanya. 940 adalah orang yang berjualan di pasar. Lalu total semuanya sama dengan 33 plus X sama dengan 40. X sama dengan 40 min 33, X sama dengan 7. Selanjutnya adalah fungsi linier. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keadaan seimbang apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan VD sama dengan VS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan, pasar ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Ini adalah kurva permintaan, dan ini adalah kurva penawaran. Dan di sini adalah titik potong antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Permintaan P sama dengan 15 min Q. Diubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q diubah menjadi Q sama dengan min 6 plus 2P. Keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Lalu,
15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Jadi 21 sama dengan 3P, P sama dengan 7. Setelah ketemu 7, kita masukkan ke salah satu permintaan atau penawaran. Kita masukkan ke permintaan. Jadi, Q sama dengan 15 min P, 15 min 7, sama dengan 8. Setelah ketemu PE, lalu kita ketemu QE. PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Lalu, kurva permintaan, kita asumsikan P sama dengan 0. Maka, Q sama dengan 15 min P, Q sama dengan 15 min 0, Q sama dengan 15. Lalu, kurva penawaran, kita asumsikan Q sama dengan 0. Maka, Q sama dengan min 6 plus 2P, menjadi 0 sama dengan min 6 plus 2P, P sama dengan 6 per 2, P sama dengan 3. Dari perhitungan tersebut, dapat dihasilkan sebuah grafik seperti ini. Oke. Di mana kurva permintaan berada di sini dan kurva penawaran berada di sini. Dan titik potong berada di Q8 dan P7. Pajak pada keseimbangan pasar. Mengenai pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang sebelum pajak. Di lain pihak, jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Ini adalah grafik sebelum pajak, dan ini adalah grafik setelah pajak. Keseimbangan setelah pajak, PD sama dengan PAS plus tax. Kasus. Masih menggunakan soal yang sama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa jumlah keseimbangan sudah pajak. Penawaran sebelum pajak. P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Penawaran sudah pajak, P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. Lalu, menjadi P sama dengan 6 plus 0,5 Q diubah menjadi Q sama dengan min 12 plus 2P. Persamaan permainan tetap. P sama dengan 15 min Q menjadi Q sama dengan 15 min P. Keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Lalu 15 min P sama dengan min 12 plus 2P menjadi 27 sama dengan 3P lalu P 99. Q sama dengan 15 min P, P adalah 9. Maka kita masukkan jadi 15 min 9 sama dengan 6. Lalu kita ketemu sudah pajak yaitu P aksen E sama dengan 9 dan Q aksen E sama dengan 6. Lalu ini adalah grafik
sebelum dan sesudah pajak, di mana sesudah pajak titik perpotongan berada di Q6 dan P9, dan pajak di sini berada di P6. Selanjutnya adalah subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih murah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Ini adalah grafik keseimbangan pasar sebelum subsidi, dan ini adalah grafik keseimbangan pasar setelah subsidi. Keseimbangan pasar setelah subsidi PD sama dengan PS min TR. Masih menggunakan soal yang sama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Penawaran tanpa subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Penawaran dengan subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 Q, menjadi Q sama dengan min 3 plus 2P. Persamaan permintaan P sama dengan 15 min Q. Lalu ke keseimbangan pasar, QD sama dengan QS, di mana QD 15 min P sama dengan min 3 plus 2P, menghasilkan 18 sama dengan 3P. P sama dengan 6. Q sama dengan 15 min P, karena P sama dengan 6, maka kita masukkan menjadi 15 min 6 sama dengan 9. Lalu, terbentuklah sebuah grafik seperti ini, di mana perpotongan antara QS setelah subsidi berada di Q9 dan P6. Lalu garisnya berada di P1,5. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.